Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, mari kita membahas sifat-sifat mulia dari seorang da'i. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila." Yang artinya, sesungguhnya Muhammad, inna arsalnaka, sesungguhnya engkau kami utus. Siapa saja yang diutus adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahidan, untuk menjadi saksi bagi segenap manusia, seluruh manusia. Mubasysyiran wa nadhira, memberi berita gembira dan peringatan. Litu'minu billahi wa rasuli, untuk supaya kita manusia ini beriman hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziru, supaya bisa menguatkan agamanya Allah di muka bumi. Wa tuwaqqiru, dan supaya bisa menyebarkan agamanya Allah di muka bumi. Wa tusabbihu bukratan wa asila, dan untuk bertasbih kepada Allah di pagi hari dan petang hari. Maka untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, kita perlu mengetahui sifat-sifat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifatnya seorang da'i. Sifat da'i adalah yang pertama, mengorbankan diri dengan diri dan harta pribadi untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, risau, bukan berpikir yang terlalu tinggi. Kemudian da'i ini harus senantiasa bermusyawarah, bukan senantiasa perintah, tidak dengan perintah tetapi dengan musyawarah. Kemudian yang keempat adalah tawadhu. Tawadhu ini rendah diri, rendah hati. Kemudian senyap-senyap bukan propaganda. Kemudian perdamaian. Yang keenam, perdamaian bukan peperangan. Kemudian kasih sayang. Kemudian setelah kasih sayang ini bukan permusuhan. Kemudian satu hati. Yang kedelapan, satu hati bukan perpecahan. Kemudian gerak. Yang kesembilan, gerak mendatangi umat satu persatu, dari rumah ke rumah. Kita ajak mereka berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Kemudian gerak, setelah 9 gerak, 10-nya bicara yang fokus saja, fokus pada perbaikan. Jangan menceritakan diri kita itu begini-begini, nggak usah. Bagaimana kita bicara menyelesaikan masalah saudara kita yang kita datangi, gitu. Kemudian gerak, bicara yang singkat ke satu arah. Usaha atas iman. Bagaimana mengusahakan iman tadi ini muncul dari hati saudara kita yang kita datangi. Bukan membicarakan masalah sholat ini pakai kunut sah apa enggak, atau perbedaan. Jangan membicarakan masalah perbedaan. Kemudian amar ma'ruf. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha baik,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kita usahakan bagaimana kebaikan mata kita ini senantiasa memandang yang baik, telinga kita ini mendengar yang baik, lisan kita ini berbicara yang baik, segala sesuatu, akal kita, hati kita ini kita usahakan senantiasa baik. Kemudian amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar, bagaimana mencegah kemungkaran itu dengan cara maksimalnya kita harus mengetahui bahwa kemungkaran ini, apa yang menyebabkan manusia ini bisa mungkar, yaitu karena manusia meninggalkan sholat tapi tidak sesuai dengan peraturan aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, sehingga sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian infirodi istimai, bagaimana sendirian atau berjamaah, bukan pertemuan besar-besaran, nggak usah terlalu terlalu besar-besaran, perkumpulan yang besar-besaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan manusia itu pada penutupan yang namanya Haji Wada. Dakwah beliau Haji Wada, dalam Haji Wada ini mengumpulkan seluruh sahabat sejumlah 124.000 sahabat untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia, sehingga penjuru dunia ini kena rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini kebaikan. Segala sesuatu tentang kebaikan ini adalah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.